ada di rumah saya. Dan beliau minta menginap malam itu. Terus Ibu Nas tidak memberi izin karena situasi lagi tidak enak waktu itu. Lalu Pak pulang, paginya Bu Nas telepon ibu saya. Adik kena tembak katanya. 8 peluru bilangnya waktu itu. Mohon doa. Ya hanya itu yang bisa kita lakukan karena kita juga nggak tahu mau kemana. Waktu itu tidak tahu siapa teman, siapa musuh waktu itu ya. Jadi ya kita di rumah. Akhirnya beberapa hari kemudian dapat berita itu. Nah, adik sempat memberi souvenir, kebetulan adik itu sahabat dari adik saya. Nah, sahabat dan kami, nenek saya juga Boru Nasution. Gitu, jadi begitulah hubungannya. Nah, masih ngasih adik, ngasih uang 25 sen ke adik saya. 25 sen. Masih disimpan sampai hari ini. Nah, habis itu Bu Nas minta adik mengadopsi adik saya, tapi ibu saya orang tua saya nggak ngasih karena setiap kali Ibu Nas ngeliat adik saya nangis beliau, sampai adik saya dikirim ke Jerman sama orang tua saya, dikirim ke Jerman sampai berapa tahun kemudian itu. Jadi itu cerita sekelumit tentang hubungan kami dengan almarhum dan almarhumah. Lalu saya ketika bersama Vito dan teman-teman ketika dikejar-kejar oleh aparat, kami waktu itu aktivis. Salah satu tempat pelindungnya di sini. Awal tahun 80-an itu ada Vito di situ saksinya. Lalu, nah saat terakhir interaksi saya sama Pak Nasution itu tahun 80 ketika saya menjemput beliau untuk acara latihan kepemimpinan mahasiswa FEUI di Cibogo, saya menjemput beliau. Lalu tahun 80 juga, 25 Oktober, kampus UI diserbu oleh aparat, atau mungkin bapak-bapak ada di situ. yang pasti waktu itu asintelnya Pak, yang kebetulan jadi komisaris utamanya Peruri, Pak Ahdari, Maijen, Pak Ahdari. Kalau Pak Ari Sudewo komisaris utama juga sebelum Pak Ahdari. Jadi kampus UI diserbu, mungkin Pak Andi ada di situ, Mas Andi di situ. Mahasiswa UI digebukin, diinjek-injek pakai popor, dihajar. Ya. Dan salah satu yang geger otak dioperasi langsung oleh rektor Pak Prof Mahar Marjono. Saya lupa namanya, anak FTUI itu. Pak Mahar yang operasi waktu itu langsung. Dan yang lebih hebat lagi, Pak Mahar datang dari depan rektorat mencari komandan yang memimpin tentara yang maaf Pak, yang masuk ke situ. Siapa pemimpin Anda? Komandan Anda? Datang kapten pangkatnya, Anda keluar sekarang dari sini. Saya yang bertanggung jawab di sini, itu rektor kita tuh. Jadi ya mungkin Pak Kiflan juga tahu lah ya gimana tembok UI itu rata dengan bekas peluru gitu. Ya itu mungkin itu sekilas cerita. Ibu saya pernah ikut dulu di yayasan BPKKS namanya ya, belum dinas waktu itu. Apa? Heidi namanya, Heidi Yahya ya, jadi pernah ikut, tapi kalau Bu Nas ngeliat ibu saya nangis, jadi ibu saya nggak pernah datang lagi gitu. Iya, nah mungkin sekarang adik saya jadi dokter, ya mungkin nanti kalau mau berobat ke dia, namanya Carmen Yahya, Dokter Carmen Yahya, spesialis olahraga, sport medicine, belakangan dia jadi atlet nasional, atletik di Rumah Sakit Pondok Indah. Iya, pasti bilang aja. Ponakannya adek gitu, pasti nangis dia. Itu malam itu betul-betul ya udah ya itu takdir ya, itu takdir namanya. Jadi apanya? Iya sama kan, mirip-mirip sama Oma kan. Iya. Ya itu, jadi setiap ketemu nangis, setiap ketemu.
Jadi saya sebenarnya bukan bule, tapi moyang saya orang Iran, orang Parsi. Orang Parsi yang imigran ke sini, jadilah saya. Tapi dari ibu. Kalau dari bapak, kakek saya Blitar, nenek saya Nasution, dan uak-uak saya itu pernah dipenjara oleh Bung Karno. Tadi saya kasih lihat fotonya, foto sama Bung Tomo di penjara, di tahanan militer di Brawijaya dulu. Karena menegur Bung Karno soal PKI ini, Pak. Jadi mereka menegur Bung Karno soal PKI, langsung di penjara. Kebetulan kami juga ada hubungan keluarga dengan Bung Karno. Dan Bung Karno itu waktu uak-uak saya di penjara, ditengok sebagai saudara. Dibesuk sebagai saudara. Gitu ya, apa itu wisdom politisi zaman dulu ya. Ya, dan ada Bung Tomo di situ. Ada fotonya di biografi Bung Tomo, ada fotonya. Bung Tomo diapit oleh uak-uak saya itu. Gitu. Jadi ya kalau yang lain sih teman-temannya Pak Nas zaman perjuangan. Uak saya gugur 2, satu di Magelang yang peristiwa di Magelang itu, dieksekusi Belanda, satu lagi di Belawan, kapal angkatan laut di torpedo sama Jepang sebenarnya waktu itu. Iya. Itu mungkin cerita sedikit, mudah-mudahan membawa manfaat atau karena saya tadi sebenarnya mau jalan karena ada acara. Terima kasih banyak sudah mau mendengar. Alhamdulillah saya cerita ini nggak banyak yang tahu. Mungkin keluarga sih tahu ya, keluarga Lubis, keluarga Nasian sebagian tahu. Karena nggak enak juga karena oh ya mungkin kan berkesan nanti takut mencari-cari cerita gitu, kalau mau coba mendekat-dekat tapi iya, yes itu cerita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan sekali lagi untuk Mas Yunino Yahya. Maaf sebenarnya tadi ada Mas Bambang Sulistomo tapi cuma sebentar. Nah tadi sebenarnya saya mau menghadirkan Ibu Mardiah waktu yang gendong adik Irma Suryani, tapi beliau itu sudah sepuh.